Zak, lu kenapa, Zak? Astagfirullahaladzim. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Kami di sini dari kelompok 9 bakalan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Python untuk yang proyek pertama. Yang mana di tugas ini kita tuh bakalan apa namanya melakukan cleansing dari dataset yang belum terstruktur menjadi menjadi dataset yang lebih terstruktur. Nah, untuk di Tubes ini untuk alurnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita punya dataset yang mana ya tadi datasetnya itu masih belum terstruktur. Nanti kita tuh bakalan melakukan cleansing, yang mana cleansing di sini artinya itu kita tuh bakal ngebuat si dataset yang masih ya acak-acakan atau amburadul menjadi dataset yang struktur. Jadi cleansing itu ya merapihkan atau ya membetulkan dataset tersebut. Lalu setelah kita melakukan cleansing, kita tuh bakal melakukan processing. Yang mana processing di sini tuh kita tuh bakalan mencari nilai mean atau rata-rata, terus median, lalu standar deviasi dari dataset yang sudah di cleansing atau sudah dibenarkan. Lalu setelah kita melakukan processing, lalu kita bakalan mengoutputkan hasil dari si apa namanya hasil dari si processing tersebut, yang mana di sini kita tuh bakalan mengoutputkan atau ya lebih menampilkan si mean, si median, dan si standar deviasi dari dataset yang sudah rapih, yang sudah atau di cleansing gitu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya oh ya, sebelumnya di sini aku bakalan ngenalin ke kalian semua anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama di sini ada aku sendiri, yaitu Muhammad Reza Manaza Alkomar, dan ada dua rekan saya, yaitu ada Raditya Zahran dan Jihan Lutfiah Fauzia. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasan untuk bagiannya masing-masing. Silakan. Nah, dari dataset yang kita punya, yaitu dataset 9, kita lakukan pemrogramannya dengan membetulkan data NIM yang tertukar terlebih dahulu. Seperti ini, kita masukkan filenya di file location. Habis itu, kita proses untuk menukar nilai dengan NIM-nya, seperti nilai satu yang diganti, dan lain sebagainya. Boleh, next. Nah, di sini penjelasannya, jadi def clean 1 itu merupakan fungsi untuk membetulkan data NIM yang tertukar. Di situ ada file yang sama, ada file dari open file location yang mana itu merupakan untuk membuka file yang ingin dibuka. Lalu di situ ada next file untuk melewati satu baris agar header tidak terbaca atau tidak terhitung meskipun tidak terhitung. Di sini kita akan membuat variabel data dengan list yang kosong. Kita membuat variabel RM dengan isi listnya TK, TT, TK, TE, dan T. Maksud dari itu kelas atau jurusan. Lalu kita membuat variabel yang bernama data strip baru, data underscore baru dengan list yang kosong. Kita membuat variabel baru lagi bernama dengan list yang kosong juga. Kita membuat for nama in file, kemudian kita men-split datanya dengan tanda titik koma. Selanjutnya, di bawah men-split file merupakan proses pertukaran NIM pada data. Bisa di next. Nah, ini lanjutan dari DevClean 1, di mana kita menggunakan airstrip, kemudian ada kemudian kita enter, dan lain sebagainya. Mungkin penjelasannya bisa di next. Nah, di sini kita menggunakan airstrip karena ada strip n atau enter. Di sini if kolom sama dengan petik titik 2 delete kolom B, artinya jika kolom B sama dengan kosong atau tidak ada apa-apa maka akan di delete. Di bawahnya terdapat else, yang mana di sini else ini jika B itu sama dengan 6 atau lebih dari 6 maka akan ditambahkan ke data. Lalu di sini ada H
untuk menghapus huruf TT, TE, TK, dan T yang terdapat pada NIM dan diepen variabel yang diteruskan ke I. Selanjutnya terdapat if, I, in, and H, di mana jika I terdapat dalam variabel H, maka program akan continue. Maksudnya skip, karena isi dari variabel H merupakan NIM yang sudah diperbarui. Dan jika I tidak dalam H, maka akan menjalankan perintah di bawah, yang mana perintah tersebut adalah data baru di append dan akan diteruskan ke data I. Lalu di sini ada file close yang berfungsi untuk menutup file. Terus kita lanjut ke dev clean 2, di mana di sini untuk mengecek NIM yang sama. Maksudnya itu apabila ada NIM yang sama, di bawah akan di-remove atau dihapus. Mungkin penjelasannya bisa kita next. Nah, di dev clean 2 ini merupakan fungsi untuk mengecek NIM yang sama apabila ditemukan NIM yang mirip atau sama. Yang di bawah akan di-remove atau dihapus. Jadi, for K in range data merupakan NIM yang atas. Sedangkan for J in range, K plus I len data merupakan NIM yang di bawah. Lalu di sini ada if temp pertama K sama dengan temp pertama J, jika NIM atas sama dengan NIM bawah, maka akan menjalankan perintah di bawah dengan rmv titik append K, yaitu menghapus yang sama akan ditambah ke K. Kemudian if I and remove merupakan rmf, merupakan perintah jika I adalah dalam variabel rmf, maka akan continue. Sedangkan jika I tidak dalam rmf, maka akan menjalankan perintah di bawah, new lst append data I, yaitu dia akan di append lain dan diteruskan ke bisa di next. Nah, lanjut ke data clean 3 yang berfungsi untuk mengecek NIM atau nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi, apabila NIM itu nggak sesuai, maka akan diganti dengan ketentuan yang sudah ada. Ketika di NIM ada atau nilai berupa huruf, maka akan diganti dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi misalnya C itu diganti sama 3, B itu diganti sama 2, D itu diganti sama 4. Nah, maka akan menjadi NIM yang lebih benar gitu. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raditya Zahran. Silakan. Oke, untuk selanjutnya ini yaitu ada dev clean 4. Dev clean 4 itu berfungsi untuk mengubah tipe data tugas 1 sampai UAS untuk menjadi tipe data integer. Di sini ada fungsi for B in range dengan fungsi 1 len data K. Di sini ada 1 karena ingin mengubah tipe data dari tugas 1 yang mana tugas 1 berindeks 1. Lalu if data KB tanda seru berfungsi jika data indeks KB bukan tipe data str atau string, maka akan diganti menjadi tipe data float atau integer. Oke, selanjutnya itu ada dev clean yang kelima. Jadi apa itu fungsi dev clean yang kelima? Jadi fungsinya itu untuk mengubah jika ada nilai 0 atau tidak ada nilai diubah jadi 50. Di sini ada fungsi if data KB sama dengan 0 or data KB sama dengan non or data KB sama dengan 0 yang berfungsi jika temuan data berindeks KB bernilai 0 atau 0, maka akan diganti dengan angka 50. Terus ada dev clean yang ke-6. Fungsinya apa? Jadi dev clean yang ke-6 itu berfungsi untuk membuat nilai lebih dari 100 diubah ke 80
dan nilai kurang dari 0 jadi 20. Nah, di sini tuh ada fungsi if data KB lebih dari 100. Nah, itu jika ada data berindeks KB bernilai lebih dari 100, maka akan diganti dengan 80. Dan sebaliknya, jika data KB kurang dari 0, maka data yang berindeks KB bernilai kurang dari 0 akan diganti dengan 20. Kemudian ada DevClean yang ketujuh. DevClean yang ketujuh itu berfungsi untuk mengecek panjang NIM. Dan apabila panjang NIM lebih dari ketentuan, maka akan diganti atau dihapus angka belakangnya. Nah, di sini tuh ada fungsi if PJG kurang dari 10. Jika ditemukan NIM dengan panjang kurang dari 10 angka, maka akan ditambahkan angka 0 di belakangnya. Lalu, sebaliknya, jika PJG lebih dari 10, maka NIM-nya akan dihapus angka di belakangnya. Oke, selanjutnya ini ada DevClean yang terakhir, yaitu DevClean yang ke-8. Nah, fungsi dari DevClean yang ke-8 itu mengecek kolom apakah lebih dari 6. Kemudian kita pakai rumus for K in range line data. Penjelasannya, jadi untuk mengecek kolom apakah lebih dari 6, nah, panjang line data K kurang 1 dikurangi 1 untuk tahu apakah indeks lebih dari 6 atau tidak. Lalu dijadikan atau di sana disama dengan kan panjangnya. Nah, if panjang lebih dari 6, panjangnya berindeks lebih dari 6, maka dia akan melakukan statement ke bawah. Nah, if data K panjang tanda dibagi 2 sama dengan 0, nah, jika hasilnya 0, atau di sini maksudnya adalah genap, maka akan melakukan aksinya di bawah. Lalu data K5 sama dengan data K panjang akan ditempatkan di indeks kelima, yaitu TS. Else, jika hasilnya bukan 0 atau ganjil, maka akan melakukan aksi di bawah. Selanjutnya, K6 atau sama dengan data K panjang, yaitu menempatkan di indeks K6, yaitu UAS. Selanjutnya ini ada perhitungan min. Jadi gunanya itu untuk menghitung rata-rata dari data. Dengan rumus jumlah plus sama dengan data K dan data underscore rata-rata merupakan variabel untuk menyimpan hasil dari penjumlahan data K pada setiap kolom. Lalu nilai underscore min sama dengan jumlah dibagi len data merupakan variabel untuk menyimpan hasil dari pembagian jumlah dengan jumlah data yang terdapat pada satu kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Manazil. Oke, terima kasih Radit. Oke, untuk selanjutnya kita ke yang fungsi ke dev median. Nah, di sini dev median itu untuk apa sih? Nah, di sini dev median itu ya jelas ya, di sini udah median, berarti fungsi yang itu ya untuk menghitung median. Lalu di sini itu ada, nah di sini ada if len new underscore satu state to first, lalu ada tanda persen, maksud tanda persen di sini itu artinya mod. Ya, itu tuh untuk operator mod 2 sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi, jika banyaknya data di mod 2 ternyata hasilnya 0, atau di sini maksudnya adalah genap, maka dia tuh akan melakukan perintah yang di bawah atau melakukan statement-statement yang di bawah. Nah, statement-statementnya itu apa saja? Ya, itu dijelaskan di bawah ya, sudah ada. Itu ada median underscore pertama, sama dengan new first, len new first itu bakal bagi 2, terus yang median kedua juga itu bakal dibagi, tapi dibaginya dengan 2 tambah 1. Lalu median sama dengan penjumlahan dari hasil pembagian yang tadi, yang median pertama ditambah median kedua, lalu kita bagikan dengan 2. Lalu tapi ketika panjang datanya itu ternyata ketika di mod 2 itu bukan 0 hasilnya, atau ya ganjil gitu ya, maka dia tuh bakal melakukan statement di bawah juga, yang mana statement di bawah itu adalah median sama dengan new first, dan new first bagi 2. Maksudnya itu panjangnya data akan dibagi dengan 2. Lalu di situ return median, yang mana ya akan mengembalikan hasil dari si median ya. Gitu. Oke, mungkin bisa next. Oke, selanjutnya udah median, selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, di sini standar deviasi, udah jelas ya standar deviasi ya, berarti untuk mencari standar deviasi fungsinya itu. Nah, di sini tuh ada tuh yang di bawah 4J in new first.
Itu di situ ada X plus sama dengan J kurang mean, data STD, terus dipangkatkan 2. Jadi maksudnya itu ya variabel X itu menjumlahkan hasil J dikurangi dengan mean, lalu dia tuh bakal dipangkatin 2, lalu disimpan di si variabel X. Gitu. Nah terus di bawahnya itu ada varian sama dengan X new first. Maksudnya ya variabel X itu ya si X yang tadi itu bakal dibagi dengan banyaknya new first atau banyaknya ya data. Lalu dibakalan disimpan di si varian. Lalu di bawahnya itu ada standar deviasi sama dengan varian dipangkatkan 0,5 atau diakarin gitu. Ya jadi ya nanti hasil dari si si varian ini bakal dipangkatin setengah atau diakarin. Lalu di bawahnya itu dia bakal di return standar deviasi. Ya dia bakal mereturn si hasil dari si standar deviasinya itu. Oke, mungkin bisa next. Oke, open file tapi writing. Open file tapi writing. Di sini ya maksudnya adalah kita ngebuat file baru yang ngebuka file untuk nge-inputin data yang sudah tadi di cleansing gitu dan sudah di processing. Yang sudah di cleansing. Dia bakal disimpan di file yang nama filenya itu adalah dataset _yang _sudah _jadi dan .csv. Di sini kita pakai W. Kenapa pakai W? Soalnya kita di sini pakai mode W ya, mode W atau ya writing karena kita bakalan masukin data yang tadi sudah di cleansing gitu ke file yang ini dataset _yang _sudah _jadi gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, memanggil file, masukin header, close file. Oke, jadi ya di sini udah ada tuh ya, ada data sama dengan clean 1, data sama dengan clean 2, sampai data clean 8, yang mana ya itu untuk memanggil fungsi yang tadi di atas, gunakan untuk ya meng-cleansing, membersihkan data yang tadi masih acak-acak. Lalu di sini kita ada tuh yang data .insert 0, header. Maksudnya itu adalah yang memasukkan si header. Headernya apa aja? Itu sudah ada di atasnya. Ada NIM, ada tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS sama UAS. Lalu terus kalau kita udah open filenya kan tadi udah di open, maka kita close, jangan lupa close gitu. Makanya di terakhir sini ada file.close ya. Fungsinya ya untuk nge-close si filenya. Oke, mungkin bisa next. Ya ini udah tadi dijelasin. Nah, di sini ya tadi kan aku udah jelasin di awal ya, tadi udah ada kita sudah cleansing yang tadi untuk ngebenerin, tadi udah processing untuk mencari nilai median dan standar deviasi. Nah, yang terakhir ini ya mengoutputkan, menampilkan dari hasil dari si processing gitu. Yang mana di sini ada print, terus ada \n, terus ada \t sama dengan perhitungan statistika. Maksudnya itu kita tuh di sini akan menampilkan atau mengoutputkan ya tulisan perhitungan statistika gitu supaya untuk jadiin title gitu aja. Lalu di sini belum. Nah, terus di sini ada print \n mean untuk header i ya. Di sini ya untuk mengoutputkan atau menampilkan si mean atau rata-rata. Terus yang kedua ini di bawahnya itu ya untuk mediannya, terus yang ketiga ini untuk menampilkan si standar deviasi. Lalu yang terakhir ada \n. Untuk apa ya? Itu untuk membuat garis baru aja supaya nanti lebih rapi aja gitu. Oke, bisa langsung saja next. Nah, ini outputannya hasil dari yang tadi gitu. Dia bakal seperti ini. Itu dia akan mengeluarkan mean untuk tugas 1 itu sama dengan 86, median untuk tugas 1 itu sama dengan 95, terus untuk standar deviasi untuk tugas 1 itu 12,00. Oke, ya sama seperti yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk perhitungan statistikanya. Nah, ini untuk yang lanjutannya gitu. Ini sama perhitungan statistikanya seperti itu. Oke, mungkin bisa next lagi. Nah, ini dataset yang sudah di cleansing, yang sudah
ya sudah dirapihkan. Dia tuh bakal seperti ini. Yang mana awalnya itu dia acak-acakan, dia bakal jadi seperti ini. Gitu. Oke, mungkin bisa next lagi. Nah, ini jadi seperti ini juga, ini kelanjutannya gitu. Oke, next. Oke, terima kasih. Ini untuk apa namanya PPT-nya. Mungkin untuk running programnya, mungkin Radit bisa apa namanya off screen. Nanti aku di sini bakal share screen codingannya. Cara nge-running program. Oke, tugas besar Python share. Oke, mungkin udah kelihatan ya teman-teman. Ini ada yang ngalangin nggak? Kalau nggak ada kasih tahu. Nggak ada kan ya? Nggak ada, nggak ada. Oke, mantap. Nah, di sini udah ada nih codingannya teman-teman ya. Panjang banget nih. Nah, untuk di Google Colab itu nggak dikasih tahu ini berapa barisnya. Nah, di sini ada codingannya untuk running apa namanya program itu seperti apa. Nah, kita coba running aja dulu. Nah, kita running set. Ya, dia error. Kenapa error? Soalnya di sini kita belum masukin si datasetnya. Tapi kita ngerunning dulu si program ini itu untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk ngeluarin si file yang tadi kita gunain model writing gitu. Yang mana di sini tuh yang mana. Nah, kita tuh tujuannya cuman ingin ngeluarin si ini doang, si dataset yang sudah jadi ini. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Lalu kita upload. Kita upload file, lalu kita ke disk PC, data D, lalu di sini kita cari nih. Program Python, tubas. Nah, di sini karena kita kelompok 9, kita pakai dataset 9. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik yang tanda titik 3 ini, lalu kita copy path. Nah, setelah kita copy path, kita ke data ini nih. Kita ke yang data sama dengan clean 1, kita blok, lalu kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste, baru kita coba running programnya. Apakah jalan? Harusnya jalan. Nah, dia bakal muncul seperti ini yang tadi udah dijelaskan di PPT gitu. Nah, apa namanya? Datasetnya untuk melihat dataset yang sudah di cleansing itu seperti apa, kita tinggal klik 2 kali aja sih dataset ini. Nah, ini masih nggak ada. Kita coba apa namanya? Running lagi. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya ada. Nah, kan jadi. Nah, set kita gedein. Nah, ini dataset yang sudah jadi. Nah, untuk dataset yang belum jadinya itu seperti apa? Oke, mungkin aku coba stop share. Terus aku share screen-nya yang semua aja. Nah, mungkin udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, untuk dataset yang awalnya itu seperti ini, dia itu masih acak-acakan. Lihat di sini ada tugas yang masih 0, 0, 0, 0, terus ada UTS yang nilainya negatif, yang nggak mungkin. Terus ada NIM yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana NIM itu harusnya ada 10 angka, di sini kurang dari 10, malah ada yang lebih. Maka kita lakukan cleansing, sehingga ketika di cleansing, maka dia akan berubah datanya menjadi data yang lebih rapi. Data yang seperti ini, gitu teman-teman semuanya. Oke. Oke, mungkin ya cukup sekian kali ya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.